Kutuk. Oh, iya, dengan jalan kutuk. Nggak ada yang dikutuk, itu kan pikiran abang sendiri. Saya berdasar dalil, Bung. Nggak ada dalilnya di situ. Galatia Ya, kita nggak ada. 3:13. Galatia 3 nomor 13. Coba bacakan aja. Tapi jangan Kristus- bolak-balik ya, jangan diputar-balikan. Karena Anda Kristus- biasanya putar-balikan. Begitu. Kristus Bang Suma tuh biasanya putar-balikan. Kristus telah menebus kita. Kita di situ Kristen. Dari kutuk hukum Taurat Iyalah. dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas salib. Nggak ada bunyi seperti itu, Bang, di Galatia. Anda sendiri yang menciptakan selalu begitu. Dari kemarin-kemarin saya sudah ikuti juga Anda, Bang. Anda itu selalu mencomot kitab-kitab dan Anda selalu memutarbalikkan. Yang dilarang Anda selalu bilang itu perintah. Coba Anda yang baca Galatia. Pikiran Anda kan sesat, Bang. Sekarang gantian saya tanya, boleh? Sekarang saya gantian tanya. Coba baca Galatia 3:13 dulu. Dibaca dulu. Iya, tapi tidak ada kalimat seperti itu. Dibaca dulu dong, dibaca dulu. Dibaca dulu. Anda kan biasanya memutarbalikkan. Iya, Anda tuduh memutar-balik. Sekarang Anda yang baca. Iya. Anda itu cuma penyesat. Sebenarnya Anda itu penyesat umat Islam, Bang. Nggak usah maki-maki begitu. Pandangan saya, Anda tuh penyesat. Silakan kalau Anda. Orang Islam memahami Alkitab benar-benar baca ayat per ayat. Tidak ada apa yang dikatakan Bang Suma. Silakan Anda buka Galatia 3:13. Keluarga saya juga Islam ada, Bang. Tapi Saya kita saling menghormati, saling menghargai. Cuma Bang Suma ini yang selalu ini. Silakan Bang, selalu putar-balikan. Saya hanya menghindarkan anak-anak Islam supaya tidak menyembah makhluk yang terkutuk. Itu aja. Diharuskan. Saya di sini tugas saya di sini menghindarkan anak-anak Islam. Anda itu cuma penyesat umat Islam. Menghindarkan umat Islam untuk jangan menyembah kepada makhluk yang terkutuk. Saya menjaga umat Islam agar tidak menjadi seperti Anda penyembah makhluk yang terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Itu yang tidak pernah bangkit seperti Galatia 3 nomor 13. Muhammad mati diracun. Galatia 3:13. Terkutuklah Kristus, kan gitu. Karena dia bukan, Kristus telah menebus. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kan dalilnya ada. Kenapa yang terkutuk, Bang? Dalilnya begitu. Dalilnya begitu sakit ya, Bang. Kutuk yang itu bukan yang dimaksud seperti yang ada di dalam pemikiran pemahaman Anda berpikir. Sekarang intinya kamu itu menyembah. Intinya Anda menyembah makhluk yang terkutuk. Intinya kamu menyembah bangke, Bang Suma itu menyembah bangke. Allahu Akbar. Betapa sakitnya ya. Dikubur yang sakit, bangkit-bangkit yang sakit ketika kebenaran diungkapkan. Saya nggak ada. Ketika kebenaran itu diungkapkan, maka penyembah kutuk ini kepanasan. Kalian saya bilang. Penyembah makhluk terkutuk ini emosian jadinya kan. Bang Suma itu hanya penyesat umat Islam, saya bilangin. Kalau Islam yang cerdas, Allahu Akbar, Masya Allah. Penyembah makhluk terkutuk nggak tanggung jawab. Penyembah kutuk. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita. Kita di sini Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada yang tertulisnya apa? Terkutuklah dia yang mati dengan jalan digantung. Kasihan kali, bah. Jadi kita menyadari teman-teman sekalian, Komal ini sejatinya memang harus kemudian menggodok teman-teman kita non-Muslim ini.
kita terapi mereka. Memang awalnya mereka akan merasa sakit. Mereka sakit, kejang-kejang, ngamuk. Karena mungkin mana kita menguliti kaidah-kaidah dalam agamanya, kita kulitin gitu. Tapi pada dasarnya nanti akan sadar. Nah, gejala awalnya dulu begini. Gejala awalnya gini, ngamuk, tantrum, emosi gitu. Tapi lama-lama nanti itu dia akan sadar sendiri. Oh, ternyata yang disampaikan Bang Sume ini benar. Ada dalilnya di dalam kitab kita, ternyata Galatia 3:13, kita ini memang adalah menyembah makhluk yang terkutuk. Nah, sedangkan di dalam kitabnya Yahudi yang terkutuk itu iblis kan gitu. Nah, justru yang itu juga menyembah bangke itu loh. Jadi kita lihat bagaimana di dalam kitabnya Yahudi yang terkutuk itu iblis. Nah, di dalam ajaran Islam juga itu kan yang terkutuk itu iblis. Nah, ada agama yang muncul justru kemudian menyembah makhluk yang terkutuk kan gitu, lucu kan ya. Emosi karena menemukan dirinya nyembah makhluk terkutuk gitu. Ya udah, yang penting saya sudah sampaikan kalau Anda itu penyembah makhluk terkutuk ya. Udah ya, dadah, bye. Silakan ke gereja lagi nanti hari Minggu Bang ya. Nyembah lagi makhluk yang disalib tuh. Ya udah ya. Diajak diskusi baik-baik malah emosi, malah menghujat. Katanya umat Islam menyembah bangke. Yang pernah mati itulah yang bangke Bang. Kalau Nabi Muhammad beliau hidup. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Jadi jangan emosi, tahan diri. Halo Luma, jumpa lagi Tomaki. Iya, silakan buka kameranya. Lagi. Jumpa lagi, buka kamera, silakan. Tukang maki. Ya, jumpa lagi. Kita bahas lagi apa? Jangan maki-maki lagi kau ya. Saya nggak ada pernah maki orang, kecuali orang itu yang memaki. Kau nggak usah tantrum, nggak usah. Ini yang kita bahas ini penyembah kutuk. Siapakah di antara Islam dan Kristen yang menyembah kutuk? Kami menyembah pencipta langit dan bumi, huwallazi la ilaha illa huwal al-malikul quddus. Kami menyembah pencipta langit dan bumi, pencipta langit dan bumi yang maha suci. Tuh. Nah, sekarang kenal dia kan? Sekarang ternyata setelah saya membaca Galatia 3 nomor 13, rupa-rupanya sembahan Kristen ini adalah makhluk yang digantung dengan jalan kutuk. Betul begitu? Di kitabmu saja Yesus itu dikatakan suci. Isa itu dikatakan manusia paling suci. Di kitabku, yes. Yang saya tanya di kitabmu. Kau kan yang di kitabku juga. Hanya saja dia mengorbankan diri. Dengar. Dengan jalan menjadi apa? Banyak. Dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi. Dengar dulu. Dia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Dengan jalan menjadi. Dia tidak berbuat salah, dia itu dihukum seperti yang berbuat salah. Itulah keunggulannya. Itu keunggulannya. Dan sekarang kau menyembah dia setelah dia itu menjadi kutuk, betul? Iya. Karena kenapa? Berarti kamu mengakui? Dengar. Berarti saudara akui? Dengar dulu. Berarti saudara akui kalau saudara adalah penyembah kutuk? Yang disalib pada waktu masa-masa itu, yang dihukum disalib itu adalah yang terkutuk. Tapi dia disamakan seperti yang terkutuk karena hukumannya ingin disiksa dia itu. Disamakan dengan orang terkutuk. Tapi dia itu bukan orang yang berbuat jahat. Siapa yang terkutuk seharusnya? Siapa? Orang-orang jahat. Siapa orang jahat? Pembunuh. Siapa itu? Banyak itu yang banyak yang disalib waktu kalau orang Yahudi melakukan kesalahan, mereka bertaubat, mereka berkurban binatang. Jadi aman. Tidak ada penjahat. Aman mereka, aman bagi mereka. Nah, sekarang Yesus itu mati. Ada penjahat. Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Kamu yang nggak mau dengarkan saya. Kamu yang statusnya belajar di sini, ngerti?
Yesus mati dengan jalan kutuk untuk menebus siapa? Menebus manusia. Manusia apa salahnya? Tidak termasuk kau. Iya. Termasuk Memang tidak. Saya bukan pagan. Saya bukan dewa Molok. Iblis itu tidak termasuk. Saya bukan penyembah dewa Molok. Sekarang saya tanya kalau samamu. Iblis tidak termasuk, dia saya turunkan kalau kau nggak nyambung ya. Oh ya. Nah, saya turunkan kalau nggak nyambung. Karena mulai terdesak kau kan? Enggak. Mulai terdesak kau. Kalau kau tidak nyambung, saya turunkan. Ku bilang kalau nyambung, mari kita dialog sampai kiamat. Iya nyambung. Oke. Nyambung. Kita diskusi nyambung. Oke. Dengarkan saya makanya. Kalau kau nyambung, Yesus itu mati dengan juga kau nanti dengarkan ya. Dengarkan juga nanti. Yesus itu mati dengan jalan terkutuk, betul enggak? Bukan jalan terkutuk, tapi dia dibuat seperti seolah-olah pandai-pandaian. Tertulis dalilnya dengan jalan kutuk. Gak nyambung kan? Gak nyambung. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuk nggak Yesus? Iya. Yang terkutuk itu yang di tiang salib karena kenapa? Siapa yang di tiang salib? Siapa yang di tiang salib? Yesus atau siapa? Nah, kan tidak nyambung. Yesus itu Enggak nyambung. Siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Ya banyak, Barabas. Mulai ngaco. Kan aku bilang nggak nyambung kau memang. Nah, siapa Yesus yang digantung? Yesus kan? Iya. Itu sembahanmu kan? Iya. Berarti kau menyembah yang terkutuk kan? Iya. Sudah, berarti sudah terjawab. Kristen lah penyembah kutuk itu, sudah selesai, mau apa lagi? Udah. Udah. Dengar penjelasannya. Udah. Penjelasannya. Kau jadi itulah. Jadi kebanyakan kau itu ini loh. Kenapa jadi salahin saya? Kau sudah mengakui kau penyembah kutuk. Apalagi? Iya. Sudah selesai. Dalam artian, makanya kalau berpikir itu pakai otak. Enggak usah pakai otak. Kamu sudah akui kau nyembah kutuk kok. Apalagi? Orang itu nyembah yang maha suci, orang nyembah yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha pencipta. Ini nyembah yang kutuk. Gimana sih mau selamat? Sembahannya kutuk. Kami bukan penyembah pembunuh, penzina. Tapi kutuk katanya. Tapi dia pun terkutuk. Dia terkutuk. Seluruh dosa-dosa pembunuhan ditanggung sama dia. Berarti dialah pembunuh itu. Kenapa dia dikatakan? Seluruh dosa ditanggung sama dia. Berarti sembahanmu itu makhluk terkutuk. Sudahlah. Mau turun? Sudah mau turun? Kan saya cuma mau tahu siapa penyembah makhluk terkutuk itu, dan Anda sudah jawab. Apalagi? Turun ya. Dia itu terkutuk. Turun ya. Salib, bukan karena salahnya. Ya terserah, yang jelas kau penyembah kutuk. Ya, gimana sih? Udahlah, terimalah nasibmu. Pergilah lagi nanti hari Minggu kau ke gereja. Silakanlah kau sana jalani agamamu. Jangan kau merasa tersiksa, jangan kau merasa tersakiti. Jangan kau merasa dihinakan. Lah kau sendiri yang menjawab kau penyembah kutuk. Udah selesai. Apalagi yang ingin kau jelaskan? Dia apa? Dia tergantung dengan jalan kutuk. Udah selesai. Seluruh dosa-dosa kalian ditanggung sama dia. Jadi kau menyembah makhluk yang menanggung seluruh kejahatan manusia. Udah selesai. Mau ngapain lagi? Mau dengarkan saya nyanyi? Berbahagialah kalian penyembah kutuk, karena kalian tidak lagi terkutuk. Sebab kutuk kalian sudah ditanggung oleh sembahan kalian. Sembahan kalian adalah yang dikutuk. Bagaimana mau menyelamatkan kalian, dirinya saja terkutuk. Tuh, lagu pengantar tidur. Jangan emosi. Kau sendiri yang mengakui. Bagaimana lagi? Saatnya kalian sadar akan kemanakah mereka penyembah-penyembah kutuk ini. Gitu. Jangan mimpi masuk surga orang sembahnya kutuk. Halo, selamat sore.
Nanti sakit hati, ancam ingin bunuh orang. Halo, selamat siang. Halo. Hai. Hai. Gitu kawan, bukan menghina, lu sendiri yang mengakui kok. Apakah kau menyembah kutuk? Ya. Kau menyembah makhluk yang dikutuk itu? Ya, sudah selesai. Terimalah upahmu nanti. Orang menyembah yang maha suci, dia malah menyembah yang kutuk. Mati itu. Halo, selamat siang. Yang namanya Risman kalau mau rasakan onde-onde isi api naik. Halo, selamat siang. Yang bernama Risman, sekali lagi, kalau mau merasakan onde-onde isi api, naik sekarang sini. Gak usah malu-malu. Salah siapa nyembah makhluk yang dikutuk? Jangan salahkan aku, kau yang mengakuinya. Kalau dirimu menyembah makhluk kutuk, jangan tersakiti, itulah imanmu. Terima resiko nyembah makhluk yang dikutuk. Halo, selamat siang. Jangan kau bersedih hati, kamu yang buat dia terkutuk, karena kau tak mau nanggung dosamu sendiri. Kau limpahkan sampah kepadanya, sekarang tanggung resiko. Setelah dosamu kau limpahkan samanya, baliklah kau sembah lagi. Yo, yo, yo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada yang ingin disampaikan? Salam kenal, Bang. Salam kenal juga, abangku. Apa kabar? Kok hilang, Bang? Malu-malu ya, Bang ya? Kamu yang membuang busukmu ke dia, setelah busuk kalian terkumpul pada dia, kau jadikan Tuhanmu, otakmu bocor. Kau buang sampah pada tong sampah, lalu kau sumbat tong sampahnya. Otakmu bocor, separuh pun tak cukup. Kau pungut sampah, lalu kau buang ke tong sampah. Habis itu kau sembah tong sampahnya. Oh la 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 la. Di mana otakmu? Di mana akalmu, peda? Ternyata kau orang tak becus dalam hidupmu. Kau yang bikin dosa, lalu kau lemparkan dosamu di tong sampah. Setelah tong sampahnya penuh, kau sembah pula dia, itulah dongokmu. Yang namanya tong sampah ya dibakar, ya dibuang, jangan lagi dipakai. Malah kau sembah dongot.
Begitulah rasanya ketika Al-Quran ditolak, menjadikan dirimu manusia bocor kepala. Ada Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan dah? Perintah? Ya, enggak. Saya mau nanya, Ki. Itu An-Nisa 157 yang diserupakan Nabi Isa itu terkutuk juga ya? Enggak dong. Manusia suci mulia. Weh. Enggak, yang diserupakan, yang tersalib. Oh, yang diserupakan yang itu. Kalau berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33, yes. Betul. Betul. Yang disalib adalah yang membenci Allah, yang membenci Nabi Isa, dan yang membuat kerusakan di atas muka bumi. Itu Al-Quran yang menerangkan itu. Begitu Bang Handi. Jadi yang orang baik diselamatkan, orang jahat yang disalib. Ya, betul. Amsal 21:18, benar sekali. Dalam Al-Quran juga mengatakan begitu. Al-Quran jelas mengatakan itu, bahwasanya orang yang benar diselamatkan, dan kemudian tidak mungkin orang benar ini disalibkan. Makanya dikatakan. Tapi Oten tadi ini Banyuma cenderung nggak mau baca Galatia 3:13, mengingkarinya. Karena memang sakit, nggak rasional. Masa orang gaya-gayaan selama ini diselamatkan, udah ditebus kok malah dibilang nyembah kutuk. Gimana sih Bang Sungai ini? Tapi dalilnya begitu, mau gimana? Dalil ada. Dalilnya ada dalilnya. Mau di mana? Makanya kita ini kan bahasan. Kita tidak menuduh, tapi ini bahasan. Dan dia sudah iakan. Mau gimana? Dia sudah iakan. Berarti dia sadarnya itu. Tinggal bagaimana caranya dia berobat supaya lukanya sembuh. Bahasan berdasarkan dalil dan fakta, tidak ditambah-tambahin kan? Oh enggak dong. Itu kan dalilnya ada. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Ayo lakukan penyelidikan, olah TKP. Siapa orang yang digantung di atas tiang salib ini yang dikatakan terkutuk? Kata mereka, wajib Yesus. Ya sudah, kita sudah menolong mereka dengan mengatakan bukan Yesus, tapi mereka maksa. Wajib Yesus. Kita bilang bukan. Yesus bukan. Yesus bukan. Yesus bukan. Yesus bukan. Mati-matian sampai saya dibilang penghujat, saya dibilang penista, mau didatangin, mau dibunuh dan seterusnya. Iya. Sekarang ketika kita balikan, ya sudah, ambil mua mingoa. Baiklah kalau begitu, Yesus mau payung disalib, terserah lo. Kalau itu maumu, oke. Mati dengan jalan apa dia? Mulia atau kutuk? Kutuk. Nenekmu kiper. Sekarang kalau kau dikatakan kau menyembah dia yang dikutuk, kenapa kau marah? Kau yang mau kok. Ya sudah, kita lepas tangan. Oke, kalau begitu Yesus yang disalib. Mati dengan cara apa? Dengan cara mulia atau dengan jalan kutuk? Jalan kutuk Bang Suma. Berarti dia mati dengan jalan kutuk? Iya. Berarti betul yang dikatakan terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Betul Bang Suma. Ya sudah, kau menyembah dia kan? Iya. Berarti kau menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk. Sudah, deritamu. Apa yang salah coba? Ada yang salah di situ? Gak ada. Maka nggak ada. Kan kita udah mati-matian nih, berdarah-darah kita ini, berdarah-darah untuk memperjuangkan bukan Yesus yang disalib. Tapi tetap aja ngotot mau menang, sampai harus mendapatkan dorongan-dorongan dari dalam, dari dunia mana gitu, sampai-sampai istilah-istilah Al-Quran dipakai demi untuk menggiring manusia menyembah kepada Yesus dan menggiring manusia untuk mengetahui bahwa Yesus mati dengan jalan dikutuk di atas tiang salib. Kan gitu. Kita sudah mencoba untuk mengarahkan, bukan Yesus loh. Yesus itu manusia suci loh. Yesus itu manusia yang diberkati. Dia adalah jalan kebenaran. Dia adalah hidup. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Enggak Bang, dia mati kutuk Bang. Ya sudah. Sekarang kalau dikembalikan bola apinya ke mereka, berarti kamu mengaku yang kau sembah itu adalah makhluk yang dikutuk. Bingung sendiri. Enggak katanya, enggak ada dalilnya gitu, enggak ada dalilnya. Loh,
mau enaknya Tapi aja. sebelum saya turun Banyumas, sampai saya turun ini ada itu. Tapi apa yang masalah Al-Quran tuh mereka berselisih paham. Saya dibawa lagi, lanjut. Iya, betul Bang Andi. Mereka berselisih paham sendiri, ya kan, benar itu. Halo, selamat sore. Makasih Kanda Handi. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ada yang Ya, bisa kami Assalamualaikum. bantu? Ya Bang. Enggak, semuanya. Sorry Bang, sorry. Moderator kita ini Sakti Mandraguna. Beliau bisa membedakan bau B2 dengan bau ayam. Kalau bau ayam langsung diturunkan biasanya. Gitu saudara-saudara. Jadi jangan apa menganggap kita itu menghujat, menista, enggak loh. Umat Islam itu sembahannya kan jelas. Huwallazi la ilaha illahu. Siapa dia? Al-Malikul Quddus. Dialah Raja yang Maha Suci. Raja yang Maha Suci itu sembahan kami. Nah, pada saat Pencipta langit dan bumi yang Maha Suci memperkenalkan dirinya kepada kami, beliau juga memperkenalkan bahwa ada juga tuh yang terkutuk, itulah iblis. Jadi pencipta langit dan bumi yang disembah oleh umat Islam, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, diantaranya adalah dia yang tak ada Tuhan selain dia, yang adalah Raja di atas segala raja, yang Maha Suci. Itulah yang kami sembah. Itu yang kami sembah. Mengajarkan kepada kami agar hati-hati terhadap iblis yang terkutuk. Gitu. Nah, sedangkan di kalian bukan hati-hati, malah menuhankan. Padahal Yesus, anak Maria, memberikan kemudian ultimatum kepada pengikutnya. Waspadalah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Camkanlah, aku telah mengatakannya. Jadi kalau ada orang yang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan tampil melakukan tanda dahsyat, mukjizat-mukjizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Sekarang Kristus tampil dengan memberikan tanda dahsyat. Apa itu? Keluar dari itu kubur, bangkit dari kematian, bermukjizat, dan banyak pengikutnya kemudian, bukan? Siapa diantaranya? Ya kalian. Setelah Kristus melakukan tanda dahsyat, keluar dari kubur, ya, mengusir setan dan seterusnya, kalian menjadi pengikutnya, bukan? Tidak usah dipungkiri, itu fakta, itu real. Maka ketika Kristus ini keluar dari kubur, lalu memberikan perintah, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalian menjadi muridnya, bukan? Jangan ditolak itu. Jangan ditolak. Apakah itu Yesus asli? Ya itu nanti Anda nanti cari apakah itu asli atau apakah itulah Kristus palsunya. Anda cari nanti. Karena Kristus ketika dia hadir, satu, dia melakukan tanda dahsyat. Ketika yang kalian sembah itu mati, tanda dahsyatnya keluar dari kubur, hidup kembali. Itu tanda dahsyat. Apakah itu asli? Ya silakan. Kalau asli silakan. Kalau tidak asli gimana dong? Kalau tidak asli. Nah, sedangkan yang diajarkan kemudian adalah dia menanggung segala kutuk. Untuk apa? Supaya orang lain bisa dengan leluasa melakukan apa yang mereka kehendaki. Sebab ada penanggung. Sama seperti ketika di Islam ada iblis datang. Wahai Suma, ya iblis, aku yang nanggung dosamu ya. Lakukan semua. Jangan kau takut. Akulah yang masuk ke neraka menanggung dosa-dosamu. Aku yang bodoh, kalau memang saya bodoh ya saya lakukan segalanya. Karena saya beranggapan sudah ada yang nanggung kok. Kan gitu. Sekarang ketika saya menyembah kepada yang menanggung dosa saya, berarti saya menanggung yang dikutuk sama Tuhan karena dia yang menanggung dosa-dosa saya. Habis itu saya balik menyembah ke dia, kan error otak saya berarti.
Karena Tuhan pencipta langit dan bumi itu tidak menanggung dosa. Pencipta langit dan bumi itu menghapus dosa. Bukan menanggung, tapi menghapus. Kalau menanggung itu kayak domba yang disembeli oleh orang Yahudi, kambing yang disembeli oleh orang Yahudi, lembu yang disembeli oleh orang Yahudi, itu penanggung-penanggung dosa itu. Seperti tai sapi, kulit dan dagingnya yang dibakar di luar kemah, itu penanggung dosa. Mereka bukan Tuhan, tapi penanggung. Tuhan itu penghapus. Lah kalian menyembah penanggung. Jadi jangan salahkan kita, itu pola agama kalian yang tidak selaras dan kerangka berpikir sehat yang harus Anda bangun mulai sekarang ini. Jangan salahkan saya cuma sekedar bertanya, apakah betul kalian menyembah yang dikutuk di atas salib? Nah, itu jawabannya. Itu yang harus kalian selesaikan. Silakan Saudara Adriano, selamat sore. Selamat sore, Bang. Halo. Iya, selamat sore, Bang. Iya, silakan Saudara dari Katolik Iya, Protestan. selamat sore, Bang. Iya. Katolik. Silakan. Katolik. Iya. Baik. Silakan. Siapakah penyembah kutuk itu? Apa, Bang? Penyembah kutuk, penyembah orang yang mati dengan jalan kutuk. Ini, Bang, saya ini bukan, ya saya Katolik tapi di luar kalau kesana saya kurang paham, Bang. Oke, baik. Kita tunggu. Saya kurang paham. Siap. Kita hargai, Bang, kita hargai. Kami menunggu yang paham. Kalian kan cuman jemaat yang didoktrin. Kita tunggu yang dedengkotnya. Ya. Ya, saya mau tanya. Putus, Bang. Saya mau tanya, Nabi Isa dengan Tuhan Yesus Kristus itu sama kan? Ya. Kalau kami Nabi Isa Maha Suci mengutusnya untuk tetap suci. Dia tidak ternoda dengan kenajisan, apalagi sampai dikutuk. Itu Nabi Isa. Tapi ternyata Yesus dikutuk karena dia harus menanggung semua dosa-dosa pengikutnya. Penyembahnya bukan pengikutnya, penyembahnya. Dosa-dosa penyembahnya harus ditanggungnya. Jadi pertanyaan, Yesus menanggung kemana dosa itu? Ke surga nggak mungkin. Dosa itu ditanggungkan ya ke neraka, bukan ke surga. Andai saja dikatakan Yesus telah menghapus dosa kita dengan jalan menjadi terkutuk di atas salib, itu bagus. Ini tidak menanggung, ini tidak menghapus tapi menanggung. Menebus. Gitu loh. Oke? Kalau menurut Abang, agama apa yang Bagus. Kasih Dinda Dio. Halo, selamat sore Saudara Mesianik. Halo, selamat sore. Dari mana, Bang? Katolik, Protestan? Dari Protestan. Silakan buka kamera. Oke, sebentar ya. Iya. Sebentar. Oke. Semenit, sebentar. Makasih teman-teman atas atensinya, perhatiannya yang di YouTube. Terima kasih udah menemani kita di siang hari ini. Yang di TikTok juga makasih ya. Masya Allah.
Sebentar. Oke. Iya, silakan. Saudara, silakan. Ini ada tema terkait dengan penyembah kutuk. Penyembah kutuk. Maksudnya itu yang dikutuk siapa coba? Yang disembah Yang disembah oleh penyembahnya. siapa penyembahnya dan siapa yang disembah? Inilah yang kita bahas hari ini. Iya, coba dalam persepsi Anda coba. Saya melihat di dalam Al-Quranul Karim yang dikutuk itu iblis. Di dalam kitabnya Yahudi juga yang dikutuk iblis. Tapi di dalam agama Anda yang dikutuk Tuhan Anda, itu gimana ceritanya? Siapa Tuhan kami coba? Yesus. Tuhan kami Yesus. Berarti yang disembah oleh kami adalah Yesus. Yes. Yang dikutuk gitu. Penyembahnya Iya. berarti kami ya. Iya, jelas kan kalian yang nyembah Yesus, Bang. Bukan yang lain. Terus? Ya, berarti Anda sudah sadar bahwa kalian ini penyembah makhluk yang dikutuk. Iya, karena kan di Alkitab disebut terkutuklah Ya udah. orang yang mati di salib. Oke, dan Anda penyembahnya. Iya, tapi kan Bapak merubahnya itu menjadi berkat kan. Di mana kutuk jadi berkat? Iya, karena Yesus mati dikutuk, kemudian dia bangkit. Nah, kebangkitannya itulah menjadi berkat bagi orang yang percaya kepada dia. Di mana itu tertulis, Bang, bahwa kebangkitan Yesus itu adalah berkat? Kebangkitan Yesus adalah berkat. Iya, tapi kan dengan cara Yesus mati dikutuk, ya kan? Bapak di surga nggak diam aja kepada Yesus. Oh, jadi dia biarkan anaknya mati dengan jalan kutuk gitu. Iya, dia setelah mati kan ada peristiwa yang terjadi lagi kan. Iya. Peristiwa Iya. apa coba? Peristiwa kebangkitan. Nah, gitu. kebangkitan itu tanda dahsyat itu yang dimaksud Yesus tuh. Kristus melakukan tanda dahsyat. Nah, terus? Ya itu. Yesus mati, mati dengan jalan kutuk, salib. Iya. Nah, kemudian Bapak merubah kematiannya itu menjadi berkat. Di mana dalilnya itu, Bang? Kematiannya Yesus dirubah. bangkit nggak? Yesus bangkit nggak? Bangkit? Ya kita bangkit kan? Bangkit, nah, iya. Nah, karena dia dengan ketaatannya, meskipun dia mati dikutuk, ya kan? Tetapi kan Bapa di surga mengaruniakan kebangkitan bagi dia. Di mana dalilnya itu, Bang? Enggak, kan tadi Anda bilang, saya tanya, Yesus bangkit enggak? Anda kan jawab iya. Yesus sendiri mengatakan yang bangkit dari kubur itu iblis. Yang saya tanya, di mana dalilnya Yesus bangkit karena berkat dari Elohim itu dalilnya mana? Di mana Yesus berkata di Injil yang bangkit itu adalah iblis? Coba. Yohanes 12:31. Ya udah, bacakan ayatnya apa? Nah, dia mengatakan begini. Saatnya dunia dihakimi, dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari kubur. Di mana iblis dibangkitkan di situ? Ya, itu tadi keluar. Kan Yesus mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda. Orang-orang jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Jadi keluarnya iblisnya bangkit, coba. Ya kan Yesus mengatakan tadi Yohanes 12:31. Anda nggak paham, nggak pernah baca Bible ya? Saya sudah baca Bible itu. Tidak ada satu ayat pun yang eksplisit menyatakan bahwasannya ada iblis yang bangkit. Oke. Itu cuma Dilemparkan, interpretasi Anda saja. dilemparkan keluar dari mana iblis itu dilemparkan di zaman Yesus? Ya dilempar keluar. Gimana caranya orang dilempar keluar kemudian dia bangkit? Coba gimana logikanya nih? Coba. Iya kan tadinya iblis kan dilemparkan ke alam kubur.
Di mana di ayat Alkitab disebut dilemparkan ke alam kubur? Yesaya 14 nomor 15. Iblis dilemparkan ke Yesaya dalam kubur. itu bukan perkataan Yesus. Tapi kalau Yesaya 53 itu nubuat untuk Yesus. Yesaya 14 bukan untuk Yesus gitu. Milih-milih. Kok milih-milih? Di mana coba Yesus? Di Ditanya mana lagi. coba di Alkitab? Ditanya lagi. Ditanya Ya udah, lagi. sebutin ayatnya, saya buka. Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Iblisnya Yesaya 14. Oke. Iblisnya dilemparkan masuk ke alam kubur. Coba Yesaya Yesus berapa tadi? mengatakan- Yesaya berapa? Sabar. Kamu turun aja di bawah kalau gitu. Kamu blow on. Gak ada ilmu. Sudah dikasih kesempatan untuk diskusi malah sok tahu sok paten. Jadi gitu teman-teman. Ketika Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar, berarti dia dilemparkan keluar dari mana? Ya, dilemparkan keluar dari tempat dia dibuang. Di mana iblis itu dibuang? Ya di alam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 12 sampai 15. Kan begitu. Sudah jelas begitu dalilnya. Nah, ketika Yesus datang dia mengatakan sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Sekarang berarti zaman Yesus iblisnya keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Berdasarkan dalil itu. Makanya dikatakan bahwa angkatan jahat minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda selain anak manusia. Kenapa anak manusianya? Keluar dari kubur. Tuh, itu tanda untuk angkatan jahat. Anak manusia keluar dari kubur. Kalau Anda mau naik di sini, jangan blow on. Jangan sok pintar, jangan seakan-akan tahu, paham, tapi baca dalil pun nggak pernah. Akui Bang, cuma saya mau belajar Bang. Meskipun saya ini Katolik Bang, tapi saya malas, tidak tertarik baca Bible itu. Yang saya lakukan hanya ke gereja, dengarkan khotbah, bahkan di sana full musik. Akui, jangan sok paten. Sudah ada dalilnya, ditunjukkan dalilnya berulang-ulang kotanya. Yang pasti Anda sudah mengakui bahwa Kristen menurut kamu itu menyembah makhluk yang dikutuk, kan gitu. Oke? Nah, silakan connect lagi, minta permintaan. Tapi jangan blow on ya, Bong. Jangan blow on. Jangan kau bodoh. Jangan pura-pura sok pintar tapi blow on. Saya nggak suka kalau orang bodoh sombong. Kalau kamu belajar. Bang Suma, saya mau belajar, tak ajarin, tak suapin kamu. Janganlah main turunkan kayak gitu. Saya turunkan, kau habis, ku turunkan lagi kau. Nah, 1, 2, 3, ku turun lagi. Ku turun lagi kan, turun lagi. Turun lagi, gampang kali pun. Tinggal ditiup turun lagi. Kalau kau mau belajar, akui kau belajar. Jangan sok paten, sok hebat. Ini kamu sedang diajarkan supaya kamu itu jangan gila permanen. Ya. Kau naik ke sini tuh siap untuk dikader jadi orang waras. Jangan gila permanen. Begitu. Naik lagi kau. Jangan sok pintar kau. Kuturunkan lagi nanti. Di gereja kau tidak dapat ilmu seperti ini meskipun kau bayar tiap bulan perpuluhan. Sama aku gratis. Ya udah, tunjukkan Yesaya 14 tadi ayat 12. Ya kan tadi saya sudah tunjukkan samamu, blow on. Saya sudah baca, nggak ada disebut. Berarti kau bodoh. Pada saat kapan kau baca? Kau cuma merepet aja. Pada saat kapan kau baca? Saya nunjukin. Sudah kau baca, Paulus banget sih lo. Udah jelas-jelas tertulis di situ, iblis dilemparkan turun ke kubur, ke dunia orang mati, ke alam kubur. Aku lemparkan engkau. Dalil tertulis kayak begitu. Kalau saudara mau belajar sini, belajar. Ya, jangan sombong, jangan sok paten. Di gereja kok mana ada ilmu begini? Nggak ada. Nggak ada ilmu kayak begini di gereja.
Kunaikkan lagi kalau kau mau waras. Tapi kalau mau gila terus jangan ke sini. Tapi kalau kau belajar untuk, bang saya mau waras deh, nggak mau lagi menyembah makhluk yang kutuk gitu. Ya naik ke sini. Ya bang, siap salah bang. Nah, baca dulu dalilnya. Habis itu kita kaji. Kenapa Yesus mengatakan penguasa dunia sekarang juga akan dilemparkan keluar? Kenapa? Ya kan itu tadi, adanya Kristus yang datang setelahnya melakukan tanda-tanda dahsyat. Menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang itu yang disesatkan Kristus palsu? Ada Hindu? Bukan. Buddha? Bukan. Yahudi? Bukan. Apalagi Islam. Satu-satunya kandidat pengikut Kristus hari ini ya kalian. Tak ada yang lain, kalian. Gitu loh. Halo, selamat sore, Saudara Dani. Halo. Halo. Ya, silakan buka kamera. Materi kita lanjutkan, pendidikan kita lanjut, pengajaran kita lanjutkan. Oke, Bang. Oke. Siapa yang mati? Siapa yang mati digantung di agama Anda? Tuhan yang Anda sembah atau bukan? Saya ini jarang baca itu sih Bang. Cuman ada ayat yang membuat saya bingung dan saya pernah tanya ke orang tua gitu. Mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Lalu saya tanya begini, kalau misalnya kelapa itu diciptakan dari firman Allah, apakah firman kelapa itu Tuhan? Saya bilang. Saya bilang ke ayah. Terus dikatakan firman itu sudah ada sebelum Tuhan. Lalu bagaimana dia menciptakannya? Begitu kan? Kalau pintar. Saya sendiri bingung akan hal itu begitu. Makanya saya yang lain-lain tidak saya pikirkan itu, yang ayat-ayat lain itu saja saya sudah bingung. Iya, sama seperti matahari. Pada mulanya adalah firman. Betul? Ya itu kan diciptakan dari firman. Berarti pada mulanya adalah, berarti harus ada orangnya dulu ya kan? Iya, pada mulanya adalah firman, berarti matahari, betul? Iya, betul. Firman itu bersama-sama dengan Elohim, betul? Ya. Dan firman itu adalah Elohim itu sendiri, betul? Betul. Dan Elohim itulah yang mengatakan jadilah terang, betul? Ya, jadilah terang. Maka jadilah matahari, betul? Jadi pada mulanya matahari itu adalah firman. Jadilah lautan. Oke. Jadi di situ, kalau firman adalah Allah di situ, itu yang saya pusing. Berarti matahari juga adalah Allah, ya itu. Makanya konsep ini tidak masuk akal. Tapi apa yang Anda sampaikan tadi itu baru masuk akal. Nah itu. Terus jadi seperti ini dikatakan, udahlah kamu nggak usah mikirin itu katanya. Di orang mikir. Dia itu Tuhan katanya. Dia itu Tuhan kita semua. Dia muncul di dunia ini 4 kali, 7 kali, tapi ayat itu membingungkan kan gitu. Iya. 4 kali, 7 kali itu, tapi ayat itu membingungkan, betul. Iya. Pada mulanya firman. Padahal kalau dimaknai secara sederhana, ya memang semua yang dicipta itu bermula dari firman. Nah, kalau firmannya sudah ada sebelum Yesus, itu bagaimana coba? Iya. Penciptanya siapa di situ? Iya. Penciptanya siapa di situ? Iya, benar. Memang sudah lama tidak ke gereja?
Saya ini sih bang, kadang mending minum saya daripada ke gereja. Mending minum. Saya agak lain begitu. Oh, mending minum daripada masuk. Kalau minum kan mabuk karena minum. Kalau masuk ke sana tidak minum tapi mabuk, betul? Nah, iya betul. Tidak minum tapi mabuk di sana. Allahu Akbar. Apalagi kalau sudah ditambah minuman, tambah mabuk lah. Nah itu. Tapi Katolik ya, KTP-nya apa? Katolik Protestan? Katolik bang. Katolik. Iya. Jadi di situ saya mending mabuk aja lah saya itu. Itu saya udah di situ. Iya. Sudah ada sebelum Yesus. Iya. Saya menciptakan itu kan gitu. Iya betul. Luar biasa bang ini, cerdas. Sedikit lagi waras ini. Apa ini? Ustaz Paulus. Ya. Halo Pak Ustaz. Ustaz. Oi. Ustadznya belum sunat dia. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bang. Tapi saudara Dani ini belum kawin ya? Belum. Tapi kalau ece-ece jajan-jajan gitu udahlah pasti nggak mungkin nggak. Tapi pelan-pelan sikit-sikit. Iya kan? Iya, Bang. Pinggir-pinggirnya aja. Jangan itu Bang. Nah, kalau saya, Bung, ini kan nanti saudara kan akan kawin, nanti punya anak. Masa anaknya mau dicetak juga menjadi orang bingung? Nah, itu. Nah, makanya sebelum bikin beli cetakan untuk anak, ya sebaiknya pilih yang agama waras aja. Ya, Bang. Iya kan? Masuk akal lah. Iya, masuk akal, ya kan? Iya. Masuk akal saudara Dani nggak kalau Tuhan itu satu? Masuk akal itu, Bang. Kalau Tuhan tempat meminta segala sesuatu, masuk akal nggak? Masuk akal, Bang. Kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, masuk akal nggak? Nah, itu, Bang. Kalau tidak diperanakan dan tidak beranak itu punya kehidupan dia. Nah, itu dia. Tuhan itu masuk akal nggak kalau dia tidak beranak dan tidak diperanakkan? Karena dia yang menciptakan ya. Iya. Ya masuk akal lah, Bang. Masuk akal. Masuk akal nggak kalau tidak ada yang setara dengannya? Masuk akal, Bang, karena kan dia penciptanya gitu. Iya, oke. Jadi seluruh dari Al-Quran ini, surah Al-Ikhlas itu masuk akal. Sekarang konsep Kristen. Masuk akal nggak Tuhan itu 3 pribadi? Ya itu bingung yang mana itu, Bang. Nah, 3 pribadi. Ada pribadi burung, ada pribadi manusia, ada pribadi roh. Masuk akal nggak Tuhan begini modelnya? Itu membingungkan, Bang. Tidak masuk akal berarti. Masuk akal nggak kalau Tuhan minta tolong kepada Tuhan yang lain? Nah, itu apa lagi, Bang? Masuk akal nggak Tuhan dilahirkan manusia? Itu reinkarnasi ya, tanya, Bang. Masuk akal nggak itu Tuhan dilahirkan manusia? Nggak tahu sih, Bang, itu, Bang. Kalau Tuhan dilahirkan manusia berarti manusianya menuhankan anaknya nanti. Oh iya, itu, Bang. Anakku adalah Tuhanku. Masuk akal nggak itu? Dia netein anaknya kan, anakku sayang,
cepatlah neneng, biar nanti besar ibu menyembah dirimu. Gimana, masuk akal nggak? Nah itu yang sulit untuk diterima, Bang. Nanti bapaknya mukul tuh anaknya nakal. Kamu jangan nakal, nangis aja terus. Ibunya, jangan kau pukul anak kita yang adalah Tuhan kita, Bang. Jangan, Bang. Dan yang terakhir, masuk akal nggak kalau Tuhan itu setara sama seperti makhluknya, tidur, mengantuk, lapar, ketakutan, was-was. Itu masuk akal nggak Tuhan begitu? Kalau itu masih butuh perlindungan, berarti kan dia. Iya, masuk akal nggak ada Tuhan ketakutan? Ya harusnya kalau dia penguasanya ya enggak, Bang. Nggak masuk akal. Dari seluruh konsep yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Ikhlas, dengan konsep yang ada di dalam agama saudara terkait Tuhan, Anda lebih cenderung ke Islam daripada ke agama Anda yang sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Iya, betul itu, Bang. Gitu. Kita sapa dulu Nona Manis. Halo saudari apa namanya nih? Boro kaci-kaci. Selamat sore. Selamat sore, Abang. Sore juga. Dari mana ini? Dari Balikpapan, Bang. Katolik, Protestan? Katolik, Bang. Oke, silakan buka kameranya, Mbak. Kita dialog baik-baik. Ya, siap. Silakan. Apa kaci-kaci di bawah, kenapa? Oh, teman kita yang kemarin ini rupanya. Si cantik jelita ini ya. Mantap kali. Iya. Bagaimana terkait tema? Temanya apa tadi di atas, Bang? Siapa penyembah kutuk? Apa ya? Maksudnya kalau umat Islam itu kan menyembah hakikat Sang Maha Suci. Orang Yahudi Yesaya 5:16 menyembah Sang Yang Maha Suci. Kami menemukan di dalam Al-Quran yang dikutuk itu iblis, di dalam kitabnya Yahudi yang dikutuk juga iblis, tapi di dalam kitabnya saudara kami Kristen yang dikutuk itu yang disembah oleh Kristen. Itu gimana itu? Kalau di kami, di Islam dan di Yahudi yang dikutuk itu iblis. Tapi kalau di agama saudara yang dikutuk itu Tuhan Anda. Itu gimana ceritanya? Yang dikutuk kok malah Tuhan gitu. Memangnya ada tertulis di kitab suci ya, Bang? Ada, Galatia 3 nomor 13. Suaranya kecil, disedot sama suara Bang Dani suaranya. Sabar ya, Bang, saya lihat dulu. Oke, silakan. Galatia ya, Bang. Galatia 3:13. Jangan merokok Bang Dani, kena pelanggaran nanti, kena PL nanti. Boleh merokok tapi apinya yang diisap, untungnya jangan. Ya kan sama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya. Iya, Bang. Iya. Berarti yang digantung di atas salib kan Yesus.
terkutuk katanya. Nah, itu yang kalian sembah. Kalau di Islam yang terkutuk iblis, Yahudi yang terkutuk iblis, kalau di agama Anda justru Tuhan Anda yang terkutuk, gimana dong? Ini Bang, Yesus itu kan hadir di saat ada hukum Taurat. Yesus itu Yesus itu dilahirkan itu mau menebus dan menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri, Bang. Makanya dia hadir ke dunia itu sebenarnya karena dia mau menebus dosa manusia, Bang. Dia mati itu sebagai tanda bahwa dia mencintai umat manusia dan dia mau menebus seluruh dosa-dosa manusia. Itu aja, Bang. Ya, itu ajaran yang muncul belakangan, tapi penyalib Yesus justru untuk membinasakan manusia, makanya Yesus disalib, bukan untuk menyelamatkan manusia. Salib itu adalah tindakan yang dilakukan oleh para pembenci Yesus untuk menghentikan misi penyelamatan yang Yesus lakukan. Justru karena tidak mau manusia selamat, maka Yesus disalib. Jadi salib itu tujuannya bukan untuk menyelamatkan. Salib itu justru untuk menghapuskan penyelamatan gitu loh. Begini Bang, kalau Yesus tidak mati, berarti umat manusia ini tidak ditebus dosanya, Bang. Kata siapa? Makanya dengan cara Yesus harus mati, Bang. Yesus harus merelakan dirinya mati di kayu salib, dibunuh agar semua dosa manusia itu dihapuskan, Bang. Kenapa dan bisa menjadi itu? Perjanjian baru, menjadi itu ajaran hidup yang siapa? baru, Bang. Gitu. Ajaran siapa nebus dosa pakai darah manusia? Bang, Yesus itu anak Allah yang maha tinggi. Ajaran siapa? Nebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Itu ajaran siapa? Yesus kan datang kan sudah ditetapkan dari atas, dari Bapaknya, bahwa dia datang untuk menebus dosa manusia. Bang. Siapa yang mengajarkan Yesus datang untuk nebus dosa manusia dengan cara mati? Kalau Yesus bisa saja tidak mau mati, Bang. Yesus bisa saja tidak mati, tapi tidak bisa seperti itu. Dia memang mau menyempurnakan hukum Taurat itu, Bang. Iya, dari tadi loh saya bertanya, siapa yang menginginkan menebus dosa dengan menggunakan membunuh manusia? Siapa? Mana dalilnya? Itu kan doktrin gereja. Yang Anda sebutkan itu tadi doktrin gereja itu, obat kuping. Bang. Yesus itu hadir kan menyerahkan dirinya untuk manusia, Bang. Bukan di mana itu untuk doktrin, untuk semuanya lain, doktrin. Misinya semuanya itu doktrin. Dia hadir itu untuk menebus dosa manusia, Bang. Dari iman kami ya, sebagai iman. Iya, Katolik. itu cuma doktrin, tidak ada dalil. Doktrin itu, ajaran pendeta itu di gereja itu aja terus diulang-ulang oleh pendeta, padahal Yesus tidak mengajarkan itu. Yesus tidak mengajarkan itu. Nabi Musa juga tidak mengajarkan. Elohim juga tidak mengajarkan. Itu ajaran gereja. Bang, sebelum Yesus hadir kan sudah ada tertulis dalam kitab suci bahwa anak kitab sucinya siapa? Kitab sucinya siapa? Kitab sucinya siapa? Ya, kitab sucinya kami, Bang. Di mana tertulis itu? Itu kan doktrin doang. Itu doktrin. Yang ada di kitabnya orang Yahudi, jangan kau membunuh, sahabat Aquarius Syukran. Jangan kau membunuh orang benar. Itu yang tertulis di kitabnya Yahudi. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan perintah yang pertama, hukum yang 10 itu diantaranya adalah jangan kau membunuh. Nah, menurut hukum Tuhan boleh nggak membunuh Yesus? Begini Bang, maksudnya gini. Yesus datang itu kan, dia datang paling pertama itu tujuannya kan untuk menebus dosa umat manusia, Bang. Ya, itu doktrin. Itu doktrin. Itu doktrin. Yesus diutus itu untuk dipercayai sebagai Mesias, bukan dipercayai sebagai tumbal. Yohanes 3:16. Bukan tumbal, Bang. Itu ya tumbal dari dosa-dosa kalian lah.
Bukan hanya dosa kami, Bang, dosa semua umat manusia. Kata siapa? Semua, Bang. Kata siapa? Ini, Bang. Bukan hanya jadi kami, Bang. Jadi Bukan kita hanya sudah kami, bebas semua nih. dosa manusia, Bang. Oke, jadi kita sudah bebas berbuat dosa nih. Ayo bermaksiat yuk. 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 Itu, Bang. Bermaksiat yuk. Enggak. Kan sudah ada penebus. Maksudnya Yuk. pikirannya Dani, yuk kita nakal aja yuk. Ada yang tuh sudah nebus kita, yuk. Yuk. Minum. Yuk. Udah ada yang nebus. Tak ada ajaran itu doktrin pembodohan untuk membebaskan orang-orang melegalkan orang-orang untuk bermaksiat. Maka Yesus dijual namanya sebagai tumbal. Yesus tidak mengajarkan itu semua, itu ajaran dari barat. Yesus tidak mengajarkan, justru Yesus mengajarkan bertobatlah, dunia sudah hampir kiamat, bertobat. Itu ajaran Yesus. Loh, kok ada pula nebus dosa dengan darah Yesus? Gimana ceritanya? Pantaslah kemudian gereja-gereja barat itu, ya mohon maaf, apapun berani mereka lakukan, ternyata mereka merasa sudah ada yang menanggung dosa mereka, makanya mereka melakukan hal yang diharamkan Tuhan, gitu. Makanya dikatakan penyembah kutuk itu jelas nyata di depan kita. Kenapa? Mereka menyembah kutuk itu maksudnya mereka menghambakan diri kepada kemaksiatan. Apa yang dilarang Tuhan mereka lakoni. Dilarang membunuh, justru hasil pembunuhan itulah yang mereka sembah. Jangan membunuh. Ya, gimana saudara Dani? Nah, sahabat Marsha, mungkin Bang Juma ini kan lebih paham Bible daripada saya. Di situ ada nggak dijelaskan misalnya Nabi Muhammad ini yang terakhir itu secara fisik, ada nggak dijelaskan di situ? Di mana? Di Bible itu. Ada. Secara fisik ada. Yes, betul. Di mana itu, Bang? Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Adalah lebih baik jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Dan kalau seorang penghibur itu datang, maka dia akan mengatakan sesuatu apa yang didengar dari Elohim, itulah yang disampaikan. Dia tidak membicara sesuai dengan apa dari dirinya, tapi melainkan apa yang didengar dari Elohim, itulah yang dia katakan. Dan apabila Roh Hamed ini datang, maka dia akan memuliakan aku. Makanya kami berusaha memuliakan Yesus, tidak disalib, tidak dibunuh, tidak ditampar, tidak diludahin. Yesus bersih dari tuduhan-tuduhan itu. Kami memuliakan beliau. Tapi orang Kristen, oh tidak, dia menanggung dosa kita. Ada orang perkaos kambing, dosanya itu ditanggung Yesus. Ada orang perkosa anak kandungnya sendiri, dosanya ditanggung Yesus. Ada orang membunuh kedua orang tuanya, ditanggung Yesus. Ada orang korupsi, ditanggung Yesus. Ada orang membumbun, ditanggung Yesus. Semuanya dilimpahkan ke Yesus. Sehingga Yesus itu menjadi tong sampah. Semua kotoran dunia dilemparkan ke dia. Dihina kali Yesus itu di agama saudara. Orang melakukan pencabulan, orang melakukan gay, lesbi, semuanya dilemparkan ke Yesus. Semua dilemparkan ke Yesus. Jadi Yesus itu menjadi tumpukan dosa. Bayangkan kalau seluruh manusia melimpahkan dosanya ke Yesus. Yesus ini tidak bisa goyang dia gara-gara dosa kalian ditanggungnya. Bukan dihapusnya tapi ditanggungnya loh. Kalau dihapuskan oleh Yesus tidak masalah. Ini bukan dihapus, ditanggung, ditebus, ditanggung, ditebus, ditanggung. Jadi Yesusnya kalian buat menjadi tong sampah. Segala dosa-dosa kalian, bahkan kalian mengatakan segala dosa dunia ditebus oleh Yesus. Waduh, kasihan kali Yesus ini. Sementara dia sendiri ketika turun ke bumi, bersungut-sungut, berdoa, memohon ke Tuhannya. Sampai keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Coba, datang kalian, bermaksiat seenak perut kalian, habis itu, tenang, dosa kita udah diambil sama Yesus. Ini agama konyol.
Tuhan melihat hati. Ketika kita bersalah, kita sendiri yang datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan, aku telah salah, aku telah berdosa, maafkan aku ya. Dengan sungguh-sungguh, dosa dihapuskan. Kenapa dilimpahkan semua ke Yesus? Atau jangan-jangan yang mengaku Yesus itu iblis? Dengan cara, hei seluruh manusia kalian jangan khawatir, lakukan seluruh pelanggaran Tuhan, nggak usah takut, aku yang tanggung. Nih Yesusmu yang tanggung. Lakukan seluruh kemaksiatan, nih aku yang tanggung, nih aku yang tanggung. Lakukan aja, nggak usah takut. Tapi dilarang makan babi, bos. Makan babi, pokoknya jangan kau mau diatur, aku yang tanggung. Tapi aku juga mau minum tuak, bos. Jangankan tuak, kau minum apapun boleh. Yang penting apapun masuk di mulutmu, nggak ada yang haram. Makan semuanya. Aku yang tanggung, bos. Apa bedanya Yesus dengan iblis yang datang ke Adam? Hei Adam, jangan kau tidak makan buah itu. Semuanya sudah halal. Justru kalau kau makan, kau kekal di sini, kata iblis. Ya sama ini sekarang. Hei seluruh manusia, jadi pengikutku semuanya. Lakukan sebanyak-banyaknya maksiat. Lakukan. Aku yang nanggung. Gak usah khawatir. Aku yang nanggung. Yang penting kau percaya aku mati dan bangkit untuk nembus dosa kalian. Dosa apapun yang kalian lakukan, aku yang nanggung. Silakan bermaksiat. Please, kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak-anak Tuhan. Kalian adalah pewaris surga. Maka karena itu jangan lagi kau mau diperhamba. Sekarang kau bebas mau melakukan apa sebagaimana anak Tuhan. Kau bebas melakukan apa saja. Karena ini adalah milik Tuhan. Ini adalah milik bapakmu. Ini adalah kepunyaan bapakmu. Maka sebagai anak kau adalah pewarisnya. Lakukan apapun yang kalian mau lakukan. Itu kan? Itu kan yang ada di kalian. Begini Bang, bisa saya apa sedikit kah? Silakan. Yang maksud dari Galatia yang abang maksud itu kan Yesus mati di kayu salib itu dia mau menggenapi hukum Taurat, Bang. Di mana di Taurat? Yang mana yang digenapi di Taurat? Taurat. Yang mananya itu? Genapi hukum Taurat, Bang. Yang mana? Hukum yang mananya yang dia genapi? Dalam perjanjian lama, Bang. Ulangan 21. Ya pokoknya hukum Taurat dalam perjanjian lama itu kan Yesus mau menggenapi. Ya di mana hukum itu dikasih di Yesus saja. Nah itu kan manusia. Tuh. Ya datang Yesus umat manusia, Pak. Saya curiga Yesus yang ada maksud ini iblis. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kepada murid-muridnya, lakukan aja, aku yang tanggung. Lakukan aja, aku yang tanggung. Sekiranya penebusan dosa itu betul, Yesus ngapain ngajar muridnya untuk bertekun berdoa? Ngapain Yesus mengajarkan untuk bertobat? Mulai dari lahir sampai Yesus disalib, Yesus akan sehari-hari mengajarkan, percaya aku mati menanggung dosa kalian. Tenang kaji, tenang. Jangan takut bermaksiat, lakukan saja seluruhnya. Sebentar lagi aku mati, dosa kalian dihapuskan. Jangan takut bermaksiat. Ada pesina, bos, lakukan, bantu si pesina. Kamu juga lakukan. Ada yang ngajak saya bermaksiat, jangan kau bermaksiat dengan anaknya saja, ajak juga ibunya dan neneknya ikut bermaksiat. Aku penanggung dosa dunia. Kan harusnya gitu. Maksudnya kan. Jadi saya curiga yang disalib ini iblis. 10 hukum Taurat itu loh, Bang. Jangan membunuh. Hukum Taurat. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh, jangan berzina. Boleh nggak membunuh Yesus? Nah, makanya Yesus datang itu kan untuk menggenapi hukum Taurat itu, Bang. Boleh nggak membunuh Yesus berdasarkan hukum itu? Jangan membunuh. Kalau Yesus boleh dibunuh. Ya, kalau Yesus tidak dibunuh berarti Yesus tidak menggenapi hukum Taurat. Nah, itu menggenapi atau melanggar? Saudara Dani, ada perintah jangan membunuh. Lalu Yesus dibunuh. Itu menggenapi atau melanggar? Menggenapi, Bang. Melanggar. Yang di bawah mengatakan menggenapi, yang Dani mengatakan melanggar. Jangan membunuh. Ketika membunuh yang melanggar toh, Cak Ayu. Itu makanya aku bilang, makanya saya curiga, jangan-jangan yang di atas salib ini iblis. Kok dia datang mencurahkan darahnya untuk dosa-dosa orang supaya orang lain itu melakukan segala pelanggaran. Betul tidak? Itu kan pemikiran Bang Ruma bilang iblis yang disalib. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika dengan matinya Yesus, nabinya mengatakan, Efesus 2
Efesus 2 nomor 15. Dengan disalibnya Yesus, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, kalau itu iblis, dia mau supaya semua perintah Torah itu dilanggar. Sekarang pertanyaan saya, berdasarkan Efesus 2 nomor 15, apakah masih ada perintah Tuhan yang tidak dihapuskan, dibatalkan dengan matinya Yesus ini? Menurut Efesus 2:15. Jawab. Tunggu Bang, ini kan kita tadi bahas tentang Galatia nih. Iya. Itu makanya saya bilang, saya curiga yang disalib ini, yang kalian Kristus sebut Kristus, adalah Kristus palsu penyesat yang Yesus nubuatkan. Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yesus ketika dia datang sangat menjaga jangan sampai murid-muridnya melanggar Taurat. Matius 23 nomor 1 nomor 2. Nah sekarang kenapa justru gimana? Begini maksudnya Bang, kalau seandainya Yesus datang untuk menyesatkan umat manusia, berarti ajarannya itu sesat semua dong Bang. Nggak ada yang benar. Iya, di Kristen mengajarkan yang benar semua Bang. Yang mana yang benar di Kristen? Menyembah Yesus itu benarnya di mana? Makan babi itu benarnya di mana? Ibadah minggu itu benarnya di mana? Menganggap anak Maria setara dengan Elohim itu benarnya di mana? Tidak bersunat itu benarnya di mana? Menyatakan hukum-hukum Tuhan itu batal dengan darah manusia itu benarnya di mana? Di mana benarnya agama Anda? Ini Bang, kalau tidak makan babi, monitor. Berarti Allah tidak menciptakan binatang itu dong Bang. Kalau seandainya tidak dikatakan haram babi bagi seluruh umat manusia, berarti Allah tidak menciptakan babi dong Bang. Allah menciptakan binatang yang lain selain babi. Tetapi Allah menciptakan babi. Kalau itu yang Anda pertanyaan, akal sehatnya aja Bang. Nah terus kenapa Tuhan menciptakan iblis kalau begitu? Ya iblis kan memang sudah ada Bang. Ya, kenapa kalau iblis nggak ada, manusia nggak ada dosanya Bang. Nah itu begitu juga. Nggak ada dosanya Bang. Begitu juga. Ketika Tuhan tidak memberikan aturan, maka manusia tidak ada dosanya. Justru karena Tuhan membuat aturan haram babi, makanya disitulah mana manusia yang taat kepada Tuhan, mana yang tidak taat kepada Tuhan. Yang tidak mau taat kepada Tuhan, ketika Tuhan mengatakan jangan kau makan babi, jelas yang memakan babi itu yang tidak taat ke Tuhan. Padahal Tuhan sengaja memberikan aturan, mana di antara hambaku yang taat perintahku, mana yang tidak. Ternyata Anda lebih mendewakan, menuhankan yang ada di salib, yang membatalkan segala perintah Tuhan. Makanya aku bilang, saya curiga yang kalian sembah itu adalah makhluk kutuk yang adalah iblis. Karena di Islam, di Al-Quran yang dikutuk itu iblis. Di kitabnya Yahudi yang dikutuk itu iblis. Di agamamu yang dikutuk itu justru Tuhanmu. Iya, yang di Galatia tadi. Makanya saya katakan saya curiga yang disalib ini iblis. Kenapa? Di dalam kitab Yohanes 13 nomor 2. Apa yang dikatakan di situ? Iblis merasuki Yudas. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yang disalib adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yang dikutuk Tuhan adalah orang yang makan, yang menerima suap. Yang menerima suap adalah Yudas. Berarti yang disalib adalah Yudas, yang menurut Yesus itu adalah iblis. Berarti yang Anda sembah iblis. Kalau Anda menyembah iblis, maka betullah Al-Quran yang dikutuk iblis. Di kitab Taurat yang dikutuk iblis. Yang Anda sembah juga yang dikutuk adalah iblis. Dan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:37-44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu, yaitu membunuh aku. Orang yang ingin membunuh Yesus, orang yang ingin Yesus mati, itu adalah anak-anak iblis. Itu aja simpulnya. Kok ada ajaran membatalkan seluruh perintah Tuhan? Setahu saya, yang membatalkan seluruh perintah Tuhan itu iblis.
bukan yang lain. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Kristus di atas salib, dia telah membatalkan Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya. Ini siapa ini? Kok bisa dia batalkan seluruh perintah Tuhan? Yang membatalkan seluruh perintah Tuhan itu cuman iblis. Dan iblis itu adalah makhluk yang dikutuk, gitu loh. Dinda Dio boleh naik sebentar? Yesus mati di kayu salib kan untuk menggenapi hukum Taurat kan, Bang? Ya, itu nih, sebelum saya izin ibadah, dengarkan saya saudariku. Anda baca Yohanes 7, setelah ini Anda baca Yohanes 7 dari data nomor 15-nya. Dari data nomor 15, Yohanes 7 data 15, 17, 18, 19, 20 sampai data nomor 48. Anda baca baik-baik di situ, apa yang dimaksud Yesus menggenapi Taurat? Apakah dengan salib atau dengan melengkapi ajaran-ajarannya? Karena di data Matius 5 bukan Matius 7. Matius 5. Di situ Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 17. Di situ dikatakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Data 18 dan 19-nya jelas mengatakan penggenapan itu barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan ke orang lain, tempatnya neraka. Nomor 20-nya dikatakan, jika engkau hidup agamanya tidak lebih benar daripada Taurat dan orang Farisi, kau tidak akan masuk surga. Nah, nomor 21, 22, 23 sampai nomor 48, di situ Yesus menerangkan inilah penggenapan daripada hukum Taurat itu. Yesus jelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu penggenapannya, bukan mati di atas tiang salib. Begitu. Assalamualaikum.